Baik, sekarang kita lanjut ke latihan 3 ya. Kita isi nama, lalu next. Oke, nomor 11. Bulan Januari harga barang 60.000, Februari naik 10%. Lalu Maret harga barang bulan Februari diskon sebesar 10%. Harga barang bulan Maret adalah jadi 60.000 gitu, terus Februari naik 10%. Lalu Maret didiskon lagi 10% yang dari Februari. Berarti berapa nih? 60 juta ya. Jadi bulan Februari harganya berapa? 66. Karena 110% kayak 60 jadi 60 juta kan berarti 66 juta. Lalu bulan Maret turun lagi 10%. Berarti apa? 10% dari 66 juta itu adalah 6.600.000. Berarti 66 juta kurang 6.600.000 berarti berapa tuh? 6 juta ya. 66 juta kurang 6.600.000. Sisa 60 kalau kita udah 6 juta saja masih ada 600 berarti 59.400. Ini ya. Oke, ini perbandingan layanan dari 5 bank adalah sebagai berikut. Bank AB, oke ada 5 bank, lalu layanannya ada suku bunga tabungan, deposit, sama investasi. Kalau tabungan ini per tahun, ya nilainya ini per tahun, lalu deposit ini per bulan, lalu yang investasi ini per 6 bulan. Layanan yang harus dipilih untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Kita banding sekarang keuntungannya. Kalau ya ini apa? Total semua ya. Kita bandingkan dulu lah suku bunga tabungan antara suku bunga tabungan, deposit dan investasi. Tabungan itu 4% per tahun. Ini kita bawa semua per tahun saja biar aman ya. Ini jadinya 6% per tahun kalau ini. Kalau A, yang A dulu ya, yang A ini 4%, ini jatuhnya 6% per tahun ya. Setengah 0,5 kali 12 bulan. Ini 6% per bulan. Ya paling besar ya inilah per 6 bulan ini. Berarti ini per tahun tuh 12%. Ini 3 ya sudah ya jelas paling tinggi ini dulu ya. Yang ini Jemo kan sudah kalah ini karena ini sudah di bawah 6. Ini kan 12% per tahun, ini kan kurang dari 6% per tahun udah menang ini ya. Lalu ini ya oke ini pun kalah semua ya. Karena sudah di bawah 12% ini kan 10, 9, 8, 7 ya. Tinggal kita banding dengan ini 50% jadi ini 6% per tahun ini 0,75. Kalau kali 10 bulan saja itu adalah 7,5 tambah ada 2 kali 0,7 1,5 berarti 11,5. Ya kalah sedikit dari ini ya. Wait ini ya tuh hitung. Ya kalau 10 bulan kan 7,5 ya. 7, oh kalau 10 bulan pun ini masih 7,5%. Ya sudah kalah sisa 2 bulan itu. Ini 0,6 6%. 6% lebih 5,5 kan sisa 2 atau berarti 6 sisa 1,2 7,2 kalau ini ya berarti ini 6% berarti taruhnya di bank A ini adalah investasi di bank A. Next nomor 13 grafik di atas menunjukkan jarak Marlin dari tempat kembangnya selama 3 jam 12 1 oke selama 3 jam. Dia berhenti selama 30 menit dalam perjalanannya untuk makan siang. Dia berhenti. Oke, kita dari graf tersebut, manakah di antara pilihan ini yang paling mendekati waktu dia menyelesaikan makan siang dan melanjutkan perjalanan? Oke, ini adalah jarak yang dia tempuh. Jadi ada sumbu Y, ada sumbu X. Sumbu X ini adalah sumbu yang ini horizon ini adalah waktunya ya. Lalu sumbu yang vertikal ini adalah ini dia punya distance jarak. Jadi ketika titiknya di sini itu berarti dia jaraknya adalah setengah
setengah apa, oh ini setengah quit ya, setengah mil ya di ini. Jadi jam 12.30 misalnya dia setengah mil, lalu pada jam 1 dia sudah menempuh jarak sekian. Jadi kalau ada grafiknya miring berarti ada perubahan posisi kan terhadap waktu sini. Nah, tapi kalau grafiknya datar begini berarti ya misalnya dia datarnya di sini. Berarti selama dari jam 1, jam 2, jam 3 datar saja, berarti dia tidak bergerak selama 3 jam itu gitu. Jadi kalau miring dia pergerakan gitu ya. Nah, ini pun pergerakan, ini berarti dia sudah menempuh berapa jam ini. Nah, pertanyaan begini. Dia berhenti 30 menit. Oke, dia berhenti, oke sudah bilang tadi awal, berhenti berarti tidak ada perubahan ini. Mile-nya tidak berubah nih, berarti tetap stabil. Nah, ini berarti kan tidak berubah nih. Jadi selama misalnya gini, pada jam 1 lebih dia titik ini. Pada jam 2 kurang tetap di titik ini juga. Lalu berarti 30 menit, oh berarti ini 30 menit ini. Kalau ini kan dia gerak terus nih, dia bergerak. Yang paling mendekati waktu dia selesai makan siang. Oh, selesai makan siang berarti ya kalau ini mulai makan siang ini berarti selesai sekitar sini. 12.40 tidak mungkin karena titik ini. 1.10 tidak mungkin karena titik ini. 1.40 oke, 1.40. 2 tidak mungkin karena titik ini. 1.40 berarti. Next kita ke soal nomor 14. Grafik ini menunjukkan total penjualan album musik dalam satuan juta. Oke, satuannya juta ini ya, 200 juta, 400 juta gitu ya. Oke, satuannya juta. Setiap tahun dari 97 sampai 29. Year since 97. Oke, berarti tahun kita tes ya. 97, 98, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Oke, jadi ini mewakili tahun ini. Dari grafik tersebut, manakah deskripsi terbaik dari tren umum? Oke, tren umumnya seperti apa? Jadi kalau dari 600 ya, tahun 97, kalau ke atas berarti ini misalnya di 98 berarti dia sekitar 600 lebih tinggi dari sini. Lalu 99 lebih tinggi lagi atau mengalami peningkatan. Lalu 2000 meningkat terus sampai 2000. Di tahun berikutnya turun ya. Ini juga turun. Ini ya sedikit meningkat gitu, tapi terus turun lagi ya. Maka apa deskripsinya? Penjualan secara umum meningkat setiap tahun dari tidak, karena ini meningkat sampai di sini saja, turun. Menurun ya, tidak juga ya. Secara umum menurun setiap tahun. Tidak juga ya. Karena ada peningkatan di sini lalu baru penurunan. Penurunan dari 2 tahun 98, 2000. Sejak 2000 boleh. Oh, ini C. Penjualan meningkat sampai tahun 2000. Kita lihat ya, meningkat ini ya. 97, 98, 2000 di sini. Oke, lalu kemudian menurun secara umum menurun. Ya, ini menurun meski ini peningkatan gitu. Sedikit meningkat kalau perhatikan meningkat di sini, tapi secara umum menurun. Penjualan secara umum tidak stabil lah. C berarti. Lalu 15. Ada grafiknya number of 3D movies release tadi. Tahunnya. Oke, lalu berdasarkan grafik atas pada tahun berapakah terjadi perubahan terbesar dalam jumlah perilisan film. Jadi perubahan terbesar maksudnya dalam waktu sekian tuh, misalnya yang perubahan terbesar misalnya tahun 1 dia ada 20 gitu. Lalu tahun kedua itu naik jadi 30. Perubahannya kan berarti dalam waktu 2 tahun itu perubahannya adalah 10. Karena dari 20 ke 30. Tapi kalau misalnya dibuat dari tahun 1 tuh 10, tahun 2 tuh 300. Wah, itu kan berarti perubahannya 290, tajam sekali berarti. Nah, di sini grafiknya yang mewakili perubahan tertinggi itu ya apa? Perubahan terbesar tuh ya yang paling tajam, perubahan yang paling ini. Karena kalau ini kan dari lihat ya, dari tahun 2003 2004 tuh ya 2003 itu 0, sekian, 2004 itu 0, sekian gitu kan. Ke-4 ke-5 ya, kalau lebih tajam makin
kemiringannya makin tajam berarti ya makin besar perubahannya. Kalau kita lihat ya paling tidak ini ya atau ini. Tapi kita lihat dulu nanti. 2004 2005 ya sedikit gitu ya. Ini malah turun. Nah, kita sekarang bandingkan tahun-tahun ini nih. 2008 2009. 2008 tuh sekitar sebut saja 9 ya. 2010 ini 2000 ya 8 sekitar 8 sebut aja. 29 tuh 20 berarti perubahannya 12 gitu. Ini 20 ke 30 tuh ini 20 29 ini ya 25 lah. Setahun 25, setahun 55. Nah, kalau ini berapa tuh? Ini kira-kira 25 gitu. Setahun ya. Tapi ini jadinya 45. Jadi 25 ke 45, 20 ya. Perubahan 20 berarti yang paling tinggi itu ya ini. Singkatnya yang paling ini, kurva yang paling tajam lah itu di 10 11. Oke. Ya, oke, sip.